dan share kepada teman-teman saudara agar semua yang melihat menjadi sadar. Kita wajib saling mengingatkan sesama bangsa agar kita menyadari bahwa inilah Indonesia yang demokrasi. Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa dan bahasa, Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu tujuan. Salam sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 14, dimulai dari ayat 2. Dengan tema Alkitab memberikan kepastian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 2 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sekarang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai pengikutnya. Jadi yang mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus itu mempunyai harapan yang pasti. Ayat ini menjelaskan bahwa pengikut Yesus memiliki kepastian. Apakah saudara juga mau memiliki kepastian hidup yang kekal? Kalau saudara menginginkan hidup yang kekal di surga, ingin punya kepastian, mari ikuti yang pasti-pasti saja. Yaitu Yesus Kristus menuntun kita sampai di surga. Yesus Kristus membawa kita masuk surga. Dan Yesus Kristus mengabarkan tentang Bapa, bukan mengabarkan tentang agama. Inilah kepastian yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ketiga ini menjelaskan dengan tegas bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Muhammad Kece sudah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Banyak orang yang memframing Muhammad Kece agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kece. Tidak masalah. Muhammad Kece tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kece musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus. Cuma Muhammad Kece menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3 dan seterusnya. Bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Pesan Tuhan Yesus ayat yang keempat, ayat yang keenam. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Jadi melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai. Salam sadar. Yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan.
Alkitab memberikan kepastian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mau melangkah dengan pasti? Mari ikut Yesus. Mari kepada yang tahu. Mari kepada kepastian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ayat yang ketujuh. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, kata Tuhan Yesus. Jadi orang yang pernah melihat wujud Yesus berarti melihat wujud Tuhan. Orang yang mengenal Yesus mengenal Bapa, mengenal Tuhan. Alangkah indahnya Indonesia akan maju kalau bangsa Indonesia sudah mempromosikan negerinya sendiri, budaya bangsanya. Jadi jangan yang tidak ada di Quran diada-adakan, yang busuk dibilang baik, teroris kita bilang teroris, kejahatan kita bilang kejahatan. Agama memang bertujuan untuk mencapai Tuhan, itu usaha manusia, tetapi agama tidak akan mencapai kepada Tuhan, karena agama hanya sebatas kelompok. Waduh, ini banyak banget yang nggak suka sama Muhammad Kacek. Nggak apa-apa, yang penting saudara nanti diselamatkan di sorga. Muhammad Kacek ngomong ini apa adanya, benar berdasarkan fakta. Bukan ngomong asal-asalan. Muhammad Kacek jelas menyampaikan dari Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, 7. Ya, ayat ke-9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kalau saudara tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setidak-tidaknya saudara harus percaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Apa itu? Menghidupkan orang mati yang namanya Lazarus, menyembuhkan segala penyakit, membuat burung dari tanah, pokoknya dan lain sebagainya, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Kalau bukan dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Ingat saudara, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus bisa menampakkan dirinya. Dan Tuhan Yesus punya anak, banyak anaknya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menguduskan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Oh, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Muhammad Kacek namanya. Anak Allah Ibrahim. Anak Allah bin Moses. Anak Allah juga Risuli Lubis. Anak Allah adalah siapa lagi? Fatimah Sadia. Anak Allah adalah Amin Wijaya. Anak Allah siapa lagi? Ya, pokoknya Pak Hengki. Anak Allah adalah Pak Leo. Anak Allah, itu anak Allah semua saudara. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena bagian daripada Allah itu sendiri. Ya, kalau Alkitab bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan mengenal Tuhan. Mengajarkan mengenal sorga. Begitu teman-teman. Alkitab mengajarkan manusia mengenal Tuhannya. Mengenal sorganya. Mengenal tujuannya.
bukan mengenalkan agama. Oleh karena itu saudara, sangat dangkal kalau kita tidak segera hijrah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad Kacai ini. Saudara akan rugi nanti di akhirat kalau saudara tidak mendengar apa yang disampaikan Muhammad Kacai. Karena apa yang disampaikan Muhammad Kacai itulah yang dikehendaki Tuhan. Kesimpulannya, mari kita mengikuti yang pasti-pasti. Alkitab memberikan kepastian kepada kita. Alkitab adalah menuntun kita masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sekarang sadari. Salam sadar. Tuhan Yesus memberkati.